Kita akan mencoba mengulas beberapa persoalan yang desinfektan terkait dengan pelaksanaan. Nah, melihat semua itu, jadi aparat yang mengikuti rapat itu kami ke sana, jam kerja mereka nyetop keadaan seperti itu. Kalau misalnya ada festival, itu kami hindari. Festival. Setelah itu, ini pikiran pada saat melihat mengecilkan hasilan kebijakan publik itu harus di backup dengan apa yang namanya undang-undang. Baik, selamat pagi menjelang siang untuk pemirsa Radio Guntur. Kembali lagi bersama saya Tias Paramita dan kita masih di obrolan spesial. Kali ini Tias mau ke Ketua Kadin, Bapak Komang Agus Satu Hedi ya, yang tadi sudah minta waktunya sedikit katanya. Bagaimana nih Pak, pendapat Bapak tentang soal pinjaman sebesar 571 miliar ini? Tes. Om Swastiastu. Bapak Bupati yang tiang hormati dan Wakil DPR Kabupaten Buleleng, Bapak dosen, Bapak Dekan 1 ya di Undiknas, kemudian Pak Ketua PRI Dewa Dipte, serta pemirsa Radio Guntur yang saat ini lagi on air mendengarkan obrolan pada hari ini. Terkait dengan apa yang anggaran recovery terhadap pandemi itu saja yang diusulkan yang berupa rancangan 571M dan apa yang telah dipaparkan yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, tentu saya percaya bahwa beliau mempunyai suatu tim dengan kajian yang matang, dan saya dalam kapasitas Kadin mendukung sepenuhnya, dan ini harus dijalankan dengan segera karena situasi pada saat ini akan semakin memburuk. Hanya ada hal yang perlu saya sampaikan adalah ketika nanti astungkare bahwa alokasi anggaran ini diajukan kepada Menteri Keuangan disetujui, maka kami dari Kadin berharap bahwa kepada yang mengambil kebijakan dalam hal ini Pemkab dalam mengelola terhadap anggaran tersebut untuk bisa melibatkan dengan pengusaha lokal. Itu harapan saya. Yang kedua adalah apabila dimungkinkan di dalam aturan, di dalam alokasi anggaran itu boleh dalam anggaran itu untuk memberikan bantuan kepada usaha kecil, dalam hal ini UKM. Apakah itu berupa fasilitas terhadap alat produksi? Kalau saya lihat survei di dalam produksi arak di Buleleng itu sebagian cukup sangat prihatin. Padahal itu adalah alat produksi sebenarnya nilainya nggak cukup banyak, sehingga hasil produksi saya menjadi lebih baik. Maka itu kalau boleh saya mengusulkan terhadap Bapak Bupati nanti sebagai mengambil suatu kebijakan terhadap anggaran itu, sebaiknya memberikan suatu bantuan, apakah itu berupa alat, apa itu sebagai bantuan anggaran dana tunai yang bisa digunakan di dalam proses terhadap starter ekonomi pertama, starter untuk menghidupkan itu, sehingga bisa berjalan dengan baik. Kemudian kalau boleh saya usulkan kepada Pak DPR, Pak ini teman saya, Pak senior saya juga. Saya sih mengusulkan bahwa DPR membuat suatu perda khusus yang spesifik terhadap UKM, karena UKM ini adalah sebagai katup adalah garda terdepan dalam rangka untuk penguatan terhadap UKM secara spesifik. Kalau itu memungkinkan. Saya rasa tidak banyak karena saya tidak izin dari Pak Bupati, tidak ada banyak yang perlu saya sampaikan. Sebenarnya nanti ini karena Pak Bupati ada acara ini. Jadi mohon maaf, itu ya, hanya itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Dan satu lagi bahwa, mohon maaf Pak Bupati, bahwa Kadin siap mendukung segala kegiatan, segala program pemerintah, dan Kadin siap untuk bisa berdiskusi dalam rangka untuk pembangunan Buleleng yang lebih maju. Saya pikir itu. Terima kasih. Saya akan bicara makroekonomi dulu ya, biar nggak nanti kita ke mikroekonomi yang belum tentu memiliki demand yang terukur, ya nggak? Saya cerita.
kalau kita lihat struktur ekonomi, kalau soal multiplier ini akan mengisi, sudah ilmu lama itu udah lewat, itu udah pasti akan tercapai, pasti akan itu kita buat itu ya. Cuman yang saya jelaskan sedikit, kita harus melihat struktur ekonomi Bali sekarang ya. Ini merubah lifestyle susah. Tidak bisa masyarakat tiba-tiba diajak bertani, nggak bisa. Masyarakat tiba-tiba diajak mancing, nggak bisa. Atau melihara ikan, nggak bisa. Kita belum tahu demand-nya terukur apa tidak. Ya nggak, buah-buah kita terserap apa tidak. Ketika dia sukses bertani, terbeli apa tidak. Contoh pandemi ini, orang jual sayurnya nggak bisa. Jual bunga nggak bisa, jual mangga nggak bisa. Tidak bisa kita lihat pada mikro community, harus semuanya. Kalau lihat struktur ekonomi Bali ya, 70% dari sektor pariwisata mau tidak mau diakui. Tapi ketika ada sesuatu, orang akan sadar, mari kita galakkan pertanian bla 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 bla, pertanian mati luas itu biasa. Tapi ketika standar kenyamanan kembali normal, pariwisata normal, orang semua berlomba-lomba bagaimana menjadikan daerahnya menjadi sektor pariwisata. Yang paling penting buat saya, kalau dulu memang dilihat Bali secara holistik, ada bagaimana menyeimbangkan dengan peraturan. Contoh, untuk mengatur demand-nya, misalnya buah lokal beleleng harus dibeli oleh hotel berbintang. Jadi demand-nya ada dulu, baru akan bergairah pertanian itu ya. Nah, kemudian untuk melihat jenis daripada nomenklatur anggarannya, nggak bisa lihat pen aja. Kita punya APBD yang sudah pertaniannya ada di sana, macam-macam di sana ya. Jadi maksud saya, jangan berpikir skup pada saat kondisi normal. Mari berpikir pada saat pandemi ini. Jadi pen ini adalah menggerakkan pandemi. Saya udah katakan tadi, astungkare kalau bisa penyerapan sektor informal masuk di dalamnya. Tapi akselerasi untuk equity pembangunan dalam bentuk belanja modal itu bisa terpenuhi. Apalagi misalnya ya, tujuan kita untuk mendapatkan kesehatan masyarakat yang baik, rumah sakit. Itu contoh. Itu saya katakan adik saya Dewo yang mendasar, ya nggak? Bagi saya pertanian itu penting, perikanan penting. Tapi pada saat kondisi sekarang, kita semua 70% dalam belanja jasa. Nah, memang kita sadar semua, kalau kita mau merubah lifestyle kita, ya nggak, dengan hidup yang cukup, dengan begitu kita bisa, sebenarnya Bali nggak ada persoalan sebenarnya. Tapi karena udah lifestyle, semua harus punya BMW, semua harus punya Mercedes, ya begitulah kondisinya. Ini ekonomi yang bergerak dari kebutuhan dan kesiapan kita menyediakan ini, ada demand dan dan supply. Nah, ini kira-kira ya. Jadi biar nggak nanti kita berpikir sempit, kita berpikir secara Bali. Tapi usul saya, kalau mau bangun secara holistik, harus ada matrik-matrik yang terukur semuanya tentang kegiatan community seluruh masyarakat. Pak Dewo betul-betul sangat betul itu membuat matrik yang terukur. Berapa serapan kopi kita? Bila perlu untuk kopi, bila perlu kita sebarkan sejenis kuesioner kopi jenis apa yang paling enak, berapa bisa jual. Punya nggak kita keunggulan komparatif daerah yang bisa memproduksi? Kita punya misalnya glove anggur. Cengkeh. Kita punya anggur misalnya. Yang ada di Beleleng saja. Nah, kemana pasarnya ke depan? Itu ada matrik-matrik pertanian yang terukur sehingga petani kita nggak bingung. Nah, sekarang saya senang sama adik saya Pak Dewo, jadi sangat kreatif di desa. Tapi memang untuk mengukur makroekonomi kita harus melihat secara keseluruhan. Jadi seluruh sektor perekonomian kita ya. Mau tidak mau diakui yang pariwisata masih mendominasi 70%, nggak bisa kita melihat mikro aja ya. Mohon maaf teman-teman pendengar, pemirsa dan saudara saya Ketua Dewan, mohon maaf ini Pak Ketua, saya undur diri karena saya harus rapat lagi nih di Denpasar 2 jam. Nanti malam balik, besok lagi rapat Denpasar 13.30 untuk Bandara Bali Utara. Jadi
Nggak bisa, karena 1,5 jam sampai nggak saya Denpasar nih ya. Mohon maaf sekali, saya pengen dengar dari nanti biar ini Ketua PRI saya yang jawab juga beberapa struktur ekonomi yang ada di Bali secara keseluruhan. Tapi Buleleng mungkin tidak separah yang ada di Denpasar dan Badung karena kita masih pertanian masih cukup lebih cukup memberikan peluang lah untuk Buleleng secara regional ya. Itu yang saya sampaikan. Suksema, mohon maaf nanti kita cari waktu lagi untuk bincang-bincang. Makin sering kita berdebat, makin sering kita berdiskusi, maka makin pintar kita semua ya. Terima kasih. Emang dekat mana? Lagi Mas Agustinus saya akan menyampaikan bagaimana caranya akan lebih cepat dan lebih Kadinnya Paman kayaknya. Oh, Oke, sekali lagi terima kasih Pak Bupati atas waktunya. Semoga lancar ya kegiatannya nanti di Denpasar ya, katanya sayang sekali. Oke, sekarang tersisa 5 narasumber dan tadi Pak Ketua Kadin sudah sedikit menyampaikan pendapatnya ya tentang pinjaman ini. Nah, Tias lanjutkan ya Pak ya, masih ada pertanyaan untuk Bapak. Nah, kalau dari sisi pemanfaatannya, apakah kira-kira menurut Bapak sudah menyentuh kebutuhan perekonomian di perdesaan Pak? Kalau saya mendengar dengan pemaparan tadi Bapak Bupati, itu tentu tidak ngawur gitu. Saya pikir itu ada membuat suatu kajian yang sangat matang dengan nilai-nilai, termasuk dengan alokasi terhadap pariwisata, terhadap pertanian, terhadap yang lain-lain. Bagi saya adalah saya optimis bahwa dengan alokasi itu bisa semua komponen terhadap ini bisa berjalan dengan baik gitu. Saya rasa itu. Oke, baik. Nah, apakah Bapak punya usul dan saran dalam pemanfaatan dana sebesar itu, Pak? Ya, seperti saya saran tadi adalah ketika ini alokasi dana yang menyentuh masyarakat apa. Kemudian ketika nanti alokasi ini untuk infrastruktur agar melibatkan pengusaha lokal. Oke, kalaupun ada alokasi luar, minimal adalah bekerjasama dengan pengusaha yang ada di Buleleng. Oke, untuk mengembangkan pengusaha lokal gitu ya Pak intinya ya, biar bisa menyasar semua lini lah bisa dibilang seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ketua Kadin. Tias mau ke Ketua PHRI Buleleng dulu, Bapak Dewa Ketut Suwardipe. Oke, dari tadi di pojokan ya Pak ya, berdua sama Pak Kadin. Sekarang giliran Tias tanya-tanya. Oke, apakah pinjaman ini dirasa mampu mendongkrak kepariwisataan di Buleleng? Ya, sebelum saya menjawab, tentu yang saya hormati Bapak Ketua DPRD dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ketua Wakil DPRD, Bapak Ketut Susilo Umbara, yang tadi sudah menjelaskan terkait masalah regulasi di DPR. Yang saya hormati pula rekan kami, Ketua Kadin, Bapak Nyoman Agus Satu Edi, yang nanti akan dilantik oleh Bapak Bupati. Yang saya hormati pemerhati akademisi dari Universitas Undiksa bidang ekonomi Pak ya. Jadi Bapak Dr. Gede Adi. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tembok, Bapak Dewa Komang Yudi. Tentu sebelum saya berbicara lebih lanjut, Lugrayang saya ngaturang sembah pengastung karya Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama, saya selaku pribadi organisasi tentu tidak akan menyampaikan secara regulasi, tetapi justru lebih banyak terkait pemanfaatan ya, seperti tadi ditanyakan. Bahwa kami PHRI dan pemerintah daerah memiliki tugas di dalam rangka mendatangkan wisatawan baik itu mancanegara maupun domestik ke Bali, dalam hal ini khususnya ke Bali Utara atau Buleleng.
Karena tugas yang sangat mulia itu, suka tidak suka bahwa ekonomi Bali itu lokomotifnya adalah pariwisata. Jadi gerbong-gerbong yang lainnya, baik tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati dan rekan-rekan narasumber yang lain, bahwasannya gerbong-gerbong itu kalau pariwisata dalam artian sekarang di masa COVID-19 ini betul-betul runtuh akibat daripada virus ini. Terus terang saja nanti ceritanya saya akan sampaikan sampai dampaknya seperti apa. Bahkan pengusaha-pengusaha, khususnya pengusaha di pariwisata sekarang lagi menangis. Lagi masalah finansial yang sangat berat. Nah, Bapak Bupati tadi sudah memaparkan panjang lebar berkenaan dengan menyangkut masalah pinjaman 571 miliar. Nah, kami dari pelaku pariwisata yang tergabung dalam PHRI tentu sangat mendukung sekali. Justru di saat pandemi ini kami mengharapkan bagaimana upaya-upaya untuk mempercepat bantuan itu bisa terrealisasi. Justru pandangan kami dari pelaku pariwisata yang tergabung dalam PHRI berpendapat seperti itu. Kenapa? Nah, ada dasar pertimbangannya. Dasar pertimbangan ini tidak pribadi. Justru dasar pertimbangan ini adalah teman-teman kami di pelaku pariwisata. Kenapa? Di saat pandemi seperti ini, banyak teman-teman kami gangguan finansialnya. Bahkan tadi disebutkan oleh dari Pak Doktor, tingkat hunian hotel ini sangat minim, 0 bahkan 1 digit. Kalau di Buleleng, bahkan yang kami harapkan kemarin di saat liburan, di saat cuti bersama kurang lebih 4 hari itu, kami harapkan wisatawan domestik untuk bisa long stay di Buleleng. Kunjungan ada. Dari 20.000 penerbangan yang terdata, hanya 1.000 yang bisa mengunjungi, bukan stay, mengunjungi saja. Karena mengunjungi dengan stay itu beda. Berbeda. Ya. Nah, oleh karena itu, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bupati, bahwasannya model dan cara nanti penerapannya pinjaman tersebut, dalam hal ini tentu kami selaku pelaku, karena tugas kami dengan pemerintah di mana mendatangkan wisatawan tadi berpaku pada yang pertama adalah berpaku pada atraksi dan destinasi. Kemudian yang kedua adalah aksesibilitas. Yang ketiga amenities, mungkin tidak begitu penting karena kami yang bertanggung jawab hotel dan restoran. Yang keempat adalah acceleris dari dukungan pemerintah. Nah, yang kelima adalah promosi. Ketika atraksi, destinasi, dan acceleris itu bisa berjalan dengan baik, baru kita promosikan dengan sebaik-baiknya. Nah, berbicara dengan atraksi dan destinasi. Nah, bantuan yang 571 ini, saya tadi sudah dengar dari Pak Bupati. Nah, kalau bisa, nanti di saat ke Jakarta bertemu dengan Menteri Keuangan untuk memperkuat bantuan ini, saya berikan masukan kepada Bupati terkait atraksi dan destinasi. Menyangkut atraksi dan destinasi, karena kita punya 4 wilayah, wilayah barat, wilayah selatan, tengah, dan timur. Itu punya potensi yang luar biasa, yang berbeda-beda. Oke, di saat pandemi seperti ini, mungkin potensi itu masih tertanam. Tetapi ketika ini segera digarap, contoh misalnya pemutaran. Tadi Pak Bupati menyatakan bahwa alam kita itu negara gunung. Pemutaran itu memang betul-betul negara gunung. Bagaimana kalau ketika bukit pemutaran itu kita sulap seperti Hollywood? Bukit itu kita tanami dengan tanaman bunga. Kemudian ada tulisan pemutaran, bukit pemutaran, dan kemudian kita tata seperti di Cina. Nah, mungkin dengan dana 571 miliar ini sedikit. Tetapi kalau kita punya prioritas destinasi yang baik, saya sering bilang ya,
Tidak usah banyak destinasi. Sedikit tetapi super prioritas yang bisa memiliki magnet yang mendatangkan ribuan bahkan jutaan wisatawan. Kualitas gitu ya, Pak? Kualitas. Bukan kuantitas ya? Bukan, karena Buleleng di sini itu punya alam yang luar biasa. Ya, negara gunung, panjang pantai 157 km, kemudian ada pegunungannya, desa wisatanya. Kalau masalah view kita tidak kalah. Seperti tadi yang saya katakan itu. Jadi bantuan itu saya gembira mendengar ada infrastruktur. Karena destinasi dan infrastruktur itu adalah menjadi satu kesatuan. Destinasinya menarik, tetapi kalau infrastrukturnya tidak menarik, tidak bagus, saya rasa orang tidak akan enggan berkunjung. Nah, oleh karena itu maka untuk destinasi ini penuh tanggung jawab pemerintah dalam hal ini. Karena kami selaku pelaku sering berhubungan dengan wisatawan, banyak masukan-masukan dari wisatawan. Harapan kami kemarin yang 20.000 itu, kalau saja destinasinya dengan diimbangi oleh infrastruktur yang bagus, bisa saja setengah datang ke Bali Utara. Nah, kemudian kita harapkan juga farm trip yang dulu pernah diadakan. Dulu farm trip kan hanya nonton dolphin, setelah itu apa yang harus dikasih wisatawan itu setelah nonton dolphin itu. Nah, justru dengan pinjaman ini saya harapkan seperti tadi ada penataan di tengah. Tadi di barat kan, di tengah ada penataan Pantai Penimbangan dan Lovina. Ada jogging track. Saya sependapat ketika weekend wisatawan lokal, ya, wisatawan lokal, jangan domestik kan beda dengan lokal. Lokal yang kita maksud adalah saudara-saudara Bali Selatan, Denpasar, Badung yang sudah penat di sana. Mungkin ini teman-teman Pak Satu Edi gitu, datang ke Bali Utara sambil dia jogging. Yeah. Jadi UKM di sana kan bisa hidup, hotel-hotel juga bisa hidup. Pantai Penimbangan bukan berarti karena saya tinggal di sana, itu adalah maskot. Terbukti sekarang di sekitar Pantai Penimbangan itu kan walaupun saat pandemi seperti ini masih ramai. Yeah. Mohon protokol kesehatannya juga diperhatikan. Kalau itu ditata lebih bagus, lebih asri, lebih indah, maka orang untuk bayar ke Pantai Penimbangan itu punya kualitas, punya mutu. Jangan sampai sekarang saya masuk Pantai Penimbangan, bayar buat apa gitu. Tapi ketika itu sudah ditata, misalnya ada patung kura-kuranya, ada sejarahnya, Ki Barak Panji Sakti ketika membantu kapal Cina yang sedang karam, itu kita promosikan di Cina. Nanti akan berduyun wisatawan Cina ke sini. Ingat loh, di Cina kenapa rame? Karena hanya ilustrasi cerita-cerita saja yang membuat kita ke sana berduyun-duyun. Nah, oleh karena itu kita buat sebuah narasi. Nah, dengan penataan Pantai Penimbangan itu saya harapkan wisatawan domestik untuk lebih banyak datang dan wisatawan lokal juga. Itu. Oke, udah. Ada lagi, Pak? Tergantung pertanyaan, Mbak. Yes, maksudnya penjelasan yang tadi sudah berarti ya segitu ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya, Pak Dewa Ketut Suhardipe. Promosinya belum, Mbak. Oke, nanti promosinya ditahan dulu ya, karena ada beberapa iklan yang mau lewat untuk berikut ini.